Ya, video kali ini saya membuat program parsing ya, text to HTML ya. Jadi kalau istilah parsing itu mengubah suatu data ya, dalam hal ini teks ya, ke format lain ya. Dalam hal ini dirubah ke format HTML. Oke, kita sudah lihat previewnya tadi. Sekarang saya coba memberikan penjelasan tentang program text to HTML. Jadi komponen utamanya ya, komponen visual utamanya itu ada ini ya. Satu, memo input ya, terus memo output ya. Input ini nanti dipastekan dengan teks ya. Nah, nanti output ini sebagai HTML. Kemudian ada dua tombol ya, dua tombol untuk eksekusi text to HTML dan HTML to text ya. Kebalikannya, kalau ini dari teks ke HTML, kalau ini kita klik dari HTML ke teks. Kemudian ada checkbox tambahan ya untuk mengenerate tag ya, tag head dan body ya. Oke. Nah, kita mulai dari penjelasannya. Saya coba klik ini, arahnya akan ke sini. Ini ya. Di sini kita lihat memo outputnya saya clear dulu ya. Saya bersihkan dulu ya. Saya bersihkan dulu, kemudian memo output teksnya diisi dengan ini ya, perintah ini. Jadi ini text to HTML ini function ya, function yang membutuhkan nilai string ya, ini ya, yang berasal dari memo input tadi ya. Kemudian ini ada lagi dari checkbox ya, ini tambahan untuk menggunakan tag head atau tidak ya. Oke, sekarang kita ke sini ya, ke function ini ya, function text HTML, text to HTML. Oke, ada di sini. Nah, ini proses konversinya ke HTML. Sebenarnya simpel aja sih. Kalau misalnya ini kan tadi checkbox ya, checkboxnya bernilai true, maka akan diarahkan ke sini. Tapi kalau nilainya false, akan diarahkan ke sini. Oke, ini yang sama dengan ini adalah ini ya, ini sama ya. Nah, yang lainnya sih hanya penambahan ini saja sih, head aja sih. Oke, saya mulai dari sini, penjelasan sini. Jadi setiap awalan dari konversi ke HTML itu saya tambahkan P ya, atau paragraf ya. Nanti terakhir selalu ada penutupnya, penutup paragraf ya. Kemudian di sini saya menggunakan string replace. String replace itu strukturnya seperti ini ya. Ini function ya. Strukturnya itu kita bisa lihat di sini. Saya sudah siapkan dulu di sini. Nah, ini strukturnya. Struktur function string replace itu ya, satu string ya. Kemudian pattern ya. Pattern dari yang lama ya, apa yang mau dirubah ya. Kemudian pattern baru ya, pattern lama mau dirubah dengan pattern baru ya, itu kita. Kemudian di sini ada flag ya. Flag ya, flagnya itu t replace flag ya. Ini flag ini saya cari ya, ada dua pilihan ya, rf replace all ya, dan rf ignore case ya. Ya, saya akan menggunakan ini ya, menggunakan ini. Jadi semua string yang punya pattern seperti ini ya, akan dirubah ke pattern baru. Oke, kita lihat di sini tadi seperti ini.
format yang saya gunakan ini stringnya ya, atau teks ya. Kemudian ini format yang lamanya yang mau saya rubah. Line ending itu apa ya istilahnya, baris terakhir lah, baris terakhir itu saya ganti dengan ini ya, tag BR ya. Tag BR kalau nggak salah itu new line ya, tapi bukan paragraf ya. Saya maunya itu baris berikutnya itu bukan paragraf, tapi new line ya, BR ya. Nah, ini ditambahkan lagi line ending ya, line ending ya, supaya nanti pindah ke bawah. Kemudian ini tadi flagnya saya kasih replace all. Terakhir saya kasih tag penutup paragraf. Oke, di sini tadi ada stringnya itu berasal dari encode HTML input ya. Encode HTML input itu function ya yang saya buat di sini ya, karena ada beberapa karakter yang istilahnya diharamkan lah dalam HTML ya, entity-nya harus beda. Tadi saya sudah cari juga di sini ya. Jadi misalnya spasi ya, spasi harus ini kan karakter ya, apa penamaannya ya di HTML ya, apa nih, tanda N terus MBSP tanda titik koma ya. Terus ini juga ya, ini tanda lebih kecil itu di HTML itu harus ditulis seperti ini. Sama juga ini tanda lebih besar di HTML itu harus ditulis seperti ini, dan tanda baca N ini dan ini harus ditulis seperti ini. Jadi itu yang harus dipastikan sesuai ya dengan HTML supaya nanti browsernya itu bacanya benar. Jadi di sini saya sudah buatkan nih. Contohnya misalnya tanda baca lebih kecil ya, maka akan dirubah menjadi ini ya. Sini kita lihat yang lebih kecil ya, dirubah jadi ini, apa istilahnya, dan LT titik koma. Nah, demikian seterusnya ya. Nanti teman-teman sih bisa tambahin lagi nih. Ini saya nggak masukkan ini nih ya. Send terus font kan ada juga nih kode-kode, terus yang lain yen, euro, copyright, trademark nanti bisa ditambahkan sendiri. Oke, terus gimana proses perubahannya tadi ya? Misalnya ada spasi lah, ada spasi yang ada spasi yang harus dirubah ke bentuk ini entitasnya ya, entity-nya ya. Jadi ini input berasal dari ini input string ya, berasal dari ini tadi ya, dari mana tadi, nah ini ya, ini ya, input ya, input ini berasal dari sini ya. Oke, dan input ini berasal dari memo input tadi ya, memo input yang ini ya. Jadi berjenjang. Oke, sekarang kita masuk ke sini ya. Input ini ya akan dirubah, akan dicari apakah ada yang bernilai ini spasi terus kutip terus titik kutip 2 ya, dan lebih besar lebih kecil ya. Nah, ini pertama dicari dulu panjang ya, banyaknya karakter yang ada pada input ya. Setelah udah dapat, nah ini baru diproses di looping ya. Saya menggunakan for i aja sih, pakai for standar lah. Jadi ketika ada mulai dilakukan pembacaan dari satu ya, dari karakter 1 ya, karakter 1, karakter 2 sampai selesai itu
ketika ketemu ini misalnya spasi ya, maka akan dirubah ya menjadi ini. Demikian seterusnya sampai akhirnya terbentuk lagi string ya. Akhirnya terbentuk string. Kalau ini kan bacanya per karakter ya. Ketika dikumpulkan sudah selesai ya, ini akhirnya akan terbentuk string, dan nilai tersebut ya, nilai dari encode HTML itu akan masuk ke sini ya, masuk ke sini. Setelah di encode ke HTML tadi ya, ke kode entitas HTML, baru dilakukan proses perubahan ke sini ya, yang ada line endingnya dirubah menjadi tag DL ya, demikian seterusnya. Oke, itu saja sih penjelasannya sih. Kalau untuk ini ya kebalikannya ya, HTML to text itu kebalikannya. Di sini juga ada prosesnya, di sini sama. Oke, di sini ya. HTML to text ya, kebalikannya kalau dia jatuhnya decode ya. Jatuhnya decode. Nah, di sini akan dari sini larinya ke HTML to text ya, prosedur HTML to text. Di sini ya. Ini fungsinya ya. Oke, fungsinya oke. Kalau tadi kan merubah entitas ya, kalau ini dia membuang ya, membuang entitas ya. Lihat di sini dia akan membuang dulu nih yang sifatnya. Kalau ini kan banyak tag-tagnya nih aneh. Kalau HTML kan pakai tag apa, lebih kecil, lebih besar, ya kan, dijadiin sebagai tag ya. Nah itu dibuang ya. Kemudian ini juga kalau ada headnya dibuang ya, tag headnya ya dibuang ya. Terus setelah itu selesai ya proses pembuangan tag itu, baru mulai di decode ya. Jadi yang HTML entity-nya tadi, entitas tadi itu dibuang, dikembalikan ya. Yang dia ketemu ini ya. Nah, kalau ini pakai replace string ya, bisa langsung ya. Kalau ketemu ini langsung dibuang. Inputnya tadi ya, inputnya dari, kalau ini inputnya dari menu output ya, karena kebalikannya. Kalau ada ini akan diganti ini. Ini juga pakai replace all. Oke, sama juga seperti itu. Untuk yang lainnya ya, misalnya spasi kan, ini yang spasi. Nah hasilnya ini ya string ya. Kalau ini prosesnya lebih mudah karena dia mereplace ya. Nah hasilnya ini akan ada di sini, kemudian ditampilkan ke memo input ya. Balikannya kan ini ya. Seperti itu sih. Nah nanti teman-teman bisa coba sih, bisa unduh ininya, source code-nya ya di blog saya, nanti saya cantumin di deskripsi. Oke, terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa.